Berdasarkan beberapa riwayat, tercatat bahwa hewan yang pertama kali dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh adalah sepasang burung kakak tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita iman yang Allah sayangi. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah seorang nabi yang sangat sabar dan teguh dalam imannya. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berasal dari keturunan yang sangat mulia dan nasabnya sangat terkenal dalam sejarah Islam. Nama beliau adalah Nuh bin Lamikh bin Matusalih bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam. Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mulia, yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi Nuh dan meninggalnya Nabi Adam terdapat jarak selama 140 tahun. Pendapat lain juga mengatakan bahwa rentang waktunya adalah 10 generasi. Kala itu di masa Nabi Nuh terdapat 5 orang soleh, yakni Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah sosok yang paling alim dan dihormati oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Namun tatkala kelima orang soleh itu meninggal dunia, kaum Nabi Nuh merasakan duka yang sangat mendalam. Iblis yang menyaksikan kesedihan kaum Nabi Nuh yang berlarut-larut memanfaatkan momen itu untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh. Iblis pun menyamar menjadi manusia dan mendatangi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Iblis berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, aku melihat kalian sangat bersedih hati terhadap kematian orang-orang soleh ini. Apakah kalian mau aku buatkan gambarnya agar kalian bisa selalu mengenang kesolehan orang-orang ini?" Kaum Nabi Nuh menjawab, "Wahai Fulan, buatkanlah gambar kelima orang soleh ini, agar kami bisa mengenang mereka." Iblis pun membuat gambar 5 laki-laki soleh ini, dan meletakkan gambar-gambar itu di tempat yang ramai, sehingga kaum Nabi Nuh bisa mengenang kesolehan mereka. Beberapa waktu kemudian Iblis datang lagi. Ia berkata kepada kaum Nabi Nuh, "Wahai kaumku, apakah kalian mau jika aku buatkan patung-patung orang soleh ini, agar kalian bisa mengingatnya?" Kaum Nabi Nuh menjawab, "Wahai Fulan, kami mau jika engkau buatkan untuk kami patung-patung orang soleh ini, agar keturunan kami selalu mengenang kesolehan mereka." Lalu Iblis pun membuat patung-patung untuk setiap rumah. Patung-patung orang soleh ini selalu dikenang dan dicium oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kondisi ini terus berlanjut selama beberapa generasi. Perilaku kaum Nabi Nuh terhadap patung orang soleh ini selalu diperhatikan dan disaksikan oleh anak-anak mereka. Kemudian Iblis menyesatkan anak cucu kaum Nabi Nuh dengan membujuk agar mereka menjadikan patung-patung orang soleh ini sebagai Tuhan sesembahan. Perilaku ini diabadikan di dalam Al-Quran yang artinya, kaum Nabi Nuh berkata, "Janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr." Sahabat cerita iman yang Allah sayangi, kaum Nabi Nuh telah terperosok ke dalam jebakan iblis. Mereka menyembah berhala yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Kaum Nabi Nuh semakin jauh dari jalan kebenaran yang diturunkan oleh para nabi sebelumnya. Pada saat Nabi Nuh berusia 450 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh menjadi seorang nabi untuk mengajak para manusia kembali ke jalan yang benar, kembali menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir dan azab yang pedih.
Dan sesungguhnya kami telah menjadikan mereka pelajaran bagi manusia. Dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim azab yang pedih. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh alaihissalam dengan gigih menyampaikan dakwah kepada umatnya, terutama kepada keluarganya yang terjerumus ke dalam perbuatan zalim dan kesesatan. Meskipun demikian, beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut, yang mana mayoritas mereka adalah orang-orang miskin. Kaum Nabi Nuh merendahkan dan mencela Nabi Nuh beserta pengikutnya yang hidup dalam kemiskinan. Penolakan dan penghinaan terus berlanjut, bukan hanya dari kaumnya sendiri, tetapi juga dari anggota keluarganya. Bahkan istri dan putranya dengan tegas menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Akibat penolakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Allah memperingati kaum Nabi Nuh dengan musim kemarau yang panjang. Mereka kesulitan untuk mengairi sawah dan kebun-kebun mereka, sehingga hasil panen tidak maksimal dan hewan ternak pun banyak yang mati. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengalirkan untukmu sungai-sungai. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat." Dakwah Nabi Nuh terdengar hingga ke telinga seorang raja bernama Darmasil. Ia bertanya kepada anak buahnya, "Wahai keturunan Qabil, siapakah yang berani-beraninya menentang ajaran nenek moyang kita?" Mereka menjawab, "Wahai baginda raja, dia adalah Nuh alaihissalam. Sebenarnya telah lama kami mengetahui kegilaannya, dan ternyata sekarang ini kegilaannya semakin bertambah. Bahkan ia mengaku menjadi seorang nabi." Mendengar hal tersebut, Raja Darmasil murka, lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Nabi Nuh ke hadapannya. Saat Nabi Nuh sampai di hadapannya, sang raja berkata kepadanya, "Siapakah kamu sampai kamu berani menjelek-jelekkan Tuhan kami?" Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Aku adalah utusan Allah. Aku datang untuk memperingatkan kalian, agar kalian beriman dengan risalah yang aku bawa. Dan kalian tinggalkan patung-patung sesembahan kalian, serta perbuatan maksiat kalian." Raja itu berkata, "Wahai Nuh, kamu mengajak kami untuk menyembah sesuatu yang tidak kami kenal. Kami yakin bahwa kamu adalah orang yang tidak berakal. Jika memang kamu adalah orang yang miskin, kami akan memberikanmu harta yang banyak." Namun Nabi Nuh menjawab, "Wahai Raja, aku bukanlah orang gila. Aku juga sama sekali tidak membutuhkan harta kalian. Yang aku inginkan hanyalah agar kalian mau meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapannya, Raja Darmasil marah dan berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka jika engkau adalah seorang nabi, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar." Para pemimpin yang zalim dalam kaumnya merasa marah dan memutuskan untuk menentangnya. Mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam untuk segera membawa azab kepada mereka sebagai bukti bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah yang benar dan bahwa mereka telah berlaku zalim dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami wahyukan kepada Nuh, sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan mereka beriman, meskipun usahamu sangat payah. Maka berdoalah kepada Tuhanmu sambil memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang besar. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta hatinya. Sahabat cerita iman yang Allah sayangi, setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 500 tahun lamanya,
namun mereka tetap menolak untuk menyembah Allah. Kesabaran Nabi Nuh sudah mencapai batasnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menghukum kaum yang durhaka. Wahai Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dan berfirman kepadanya, Hai Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan dan menurut wahyu kami, dan janganlah kamu diperdebatkan oleh orang-orang yang kafir. Sesungguhnya mereka akan menenggelamkanmu. Setelah menerima petunjuk dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman segera membangun bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 40 tahun. Menurut Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa bahtera Nabi Nuh memiliki dimensi yang sangat luas. Panjang bahtera ini sekitar 1.200 hasta atau sekitar 550 meter. Sementara lebarnya sekitar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari tingkat yang berbeda. Tingkat pertama dirancang khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh yang beriman, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Melihat Nabi Nuh dan pengikutnya membuat perahu di atas gunung yang tandus, kaum Nabi Nuh mencemoohnya. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila. Namun Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya terus gigih membangun bahtera tanpa memperdulikan ejekan dan sindiran dari kaumnya. Lihat, Nuh semakin gila. Masa kemarau panas begini membuat perahu? Sungguh miring otaknya, ejek kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setelah bahtera Nabi Nuh selesai dibangun, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan diri dan mengumpulkan umatnya beserta persediaan untuk menghadapi banjir yang akan terjadi. Ia mengumpulkan umat yang beriman untuk melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh alaihissalam juga mengajak berbagai macam binatang yang berpasangan, termasuk binatang buas, gajah, sapi, burung, bahkan semut. Pada saat itu, Jibril turun ke bumi, membantu Nabi Nuh dalam mengumpulkan binatang-binatang. Tujuannya adalah agar setelah azab yang menghancurkan seluruh dunia dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan dapat berkembang biak untuk generasi manusia berikutnya. Berdasarkan beberapa riwayat, tercatat bahwa hewan yang pertama kali dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh adalah sepasang burung kakak tua. Sementara hewan terakhir yang dimasukkan adalah sepasang keledai. Setelah seluruh pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan hewan-hewan memasuki bahtera, pintu bahtera ditutup rapat. Nabi Nuh berdoa kepada Allah memohon agar setelah azab diturunkan, tidak ada seorang pun dari kaum yang zalim tersebut yang dibiarkan selamat dan tetap hidup di dunia ini. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik langit dan bumi, maka terbukalah langit. Hujan deras turun mengguyur bumi. Bahkan hingga saat ini belum pernah terjadi hujan sedahsyat ini. Lautan menggelora dan ombak dahsyat melahap bumi beserta segala isinya. Dalam sekejap, air merayap meninggi, menghancurkan dan membanjiri seluruh permukaan bumi. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat salah seorang putranya yang bernama Kan'an sedang berlari menuju puncak gunung. Sebagai seorang ayah, ia memanggilnya, "Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka pasti engkau akan selamat." Namun anaknya menjawab dengan sombong, "Tidak ayah, aku akan berlari menuju puncak bukit sana. Aku pasti akan selamat di sana." "Wahai anakku, pada hari ini tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarilah, naiklah kapal bersamaku." Namun Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan Nabi Nuh alaihissalam. Ia mengira
banjir itu hanyalah bencana alam biasa yang segera reda. Ia terus berlari menuju ke puncak bukit. Nabi Nuh merasa sangat sedih. Kan'an adalah putranya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya. Namun Allah menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang yang tidak berpengetahuan." Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihissalam karena mendoakan putranya yang kafir. Allah menolak permintaan Nabi Nuh meskipun Kan'an adalah putranya, tetapi ia termasuk orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Sadar akan kekeliruannya, Nabi Nuh merasa sangat menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang rugi." Quran Surat Hud ayat 47. Permukaan bumi diliputi oleh air, menyebabkan semua yang ada tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang zalim. Bumi ditenggelamkan dalam air hingga mencapai puncak tertinggi untuk pertama kalinya. Dan peristiwa serupa tidak terulang sampai sekarang. Hal itu merupakan hukuman dalam bentuk bencana yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh yang telah menyimpang dari jalannya dan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cerita iman yang Allah sayangi, Nabi Nuh beserta penumpang kapal terapung-apung dalam waktu yang sangat lama. Setelah kapal Nabi Nuh berlayar selama 40 hari dan kaum yang ingkar telah binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit. Dan dikatakanlah, binasalah orang-orang yang zalim. Kapal Nabi Nuh berlabuh di wilayah Arafat, tepatnya di Gunung Jodi, yang pada masa saat ini termasuk wilayah Turki. Setelah berlabuh, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman turun dari kapal dan memulai kehidupan yang baru di muka bumi. Sahabat cerita iman yang Allah sayangi, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, menyembah kepada selain Allah adalah perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni. Yang kedua, kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang alim tidak bisa menyelamatkan keluarganya yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.